kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapa, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan kami berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kalau hari ini
Janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak dapat kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala, mari kita berdoa. Di minggu pagi ini Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami Tuhan. Biar setiap mulut kami, hati kami tertuju padamu Tuhan. Dan hadirat-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus,
Engkaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Biar sepanjang hari mulut kami penuh dengan puji-pujian akan Kau Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Syarala barala 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 masuk. Haleluya. Kinarala barala 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 bu. Yarala barala 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 masuk. Kinarala barala barala bu. Haleluya. Ikarala barala 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 barala. Bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Syarala barala 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 barala. Oh, haleluya. Syarala barala 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 bu. Ikarala basyandara barala 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 bu. Haleluya. Inarala barala 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 barala. Hurala barala 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 barala. Inarala basandara barala 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 barala. Inarala basandara lamo. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Inarala barala 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 barala. Hirala basyana la banda karala banda karala banda karala banda karala banda karala banda karala banda la banda 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 banda. Hirala barala 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 barala. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hukarala barala 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 barala. Beberapa detik ke depan Tuhan kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Mari terus berdoa dalam roh Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Roh Kudusnya sedang tercurah.
kuasa Roh Kudus. Terus nantikan Roh Kudus. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi. Yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun.
Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Mari nyatakan lebih lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari sambil angkat tangan tinggi Bapak Ibu Saudara. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan kita masih dapat beribadah kembali. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara atas kami, biar pengurapan Tuhan yang mengajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengerti kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya rindu untuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita mengenal pribadi Roh Kudus.
Tuhan mau kita menyembah Dia bukan hanya dengan tubuh kita saja dan jiwa saja, tapi dengan roh kita. Alkitab berkata, Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau ada roh yang baru, berarti ada roh yang lama. Roh yang lama adalah roh manusia berdosa. Roh yang baru adalah roh Allah yang diberikan diam di dalam batin kita. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh dengan fungsinya masing-masing, seperti manusia jasmani kita memiliki tangan, kaki, dan memiliki fungsinya masing-masing. Dan begitu juga dengan roh kita juga memiliki fungsinya masing-masing. Banyak orang percaya tidak mengaktifkan manusia rohnya karena tidak tahu fungsi dan manfaatnya. Padahal hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan dengan dahsyat yang luar biasa. Dan seberapa besar kita siap untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Karena itu hari ini saya mengambil tema tentang mengenal pribadi Roh Kudus dan fungsi roh manusia. Seberapa kita siap untuk meresponi, untuk kita mau ikut ambil bagian dalam amanat agung Pentakosta yang ketiga, lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu sama-sama kita mau belajar mengapa kita perlu mengenal fungsi pribadi Roh Kudus dan fungsi manusia roh kita. Karena banyak orang percaya tidak dapat bekerja sama dengan Allah dan tidak bisa menguasai diri, bahkan tidak berdaya melawan iblis. Sedangkan hal ini merupakan pekerjaan roh. Dengan memahami fungsi roh manusia dan pribadi Roh Kudus, kita siap untuk mengalami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Dan kita siap untuk dipenuhi, bahkan dikuasai oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dapat bergerak memenangkan jiwa. Dan saya percaya kita juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara, saya teringat waktu saya SMP, saya dibaptis selam. Dan saat itu saya memiliki keinginan yang kuat bahwa saya ingin jadi anak yang taat, saya ingin berubah jadi anak yang taat dan baik. Namun ternyata saya berubah dengan kekuatan saya sendiri. Saya berpikir saya dapat berubah. Dan ketika saya berubah dengan kekuatan saya sendiri, saya mengalami bosan menjadi anak baik, bosan menjadi anak taat, bosan mengalah dengan orang lain. Dan akhirnya saya berhenti untuk berubah. Dan sampai akhirnya saya mengalami kasih yang mula-mula. Dan di situ Roh Kudus mengajar saya bahwa pertobatan perubahan itu bukan dari luar ke dalam. Pertobatan itu bukan dengan kekuatan kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menegur kita. Pertobatan dari dalam. Kalau perubahan dari luar ke dalam itu namanya pencitraan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dan bersifat sementara. Namun ketika kita bertobat karena pekerjaan Roh Kudus, itu yang bersifat tetap. Dari sini saya menyadari bahwa itu pertobatan perubahan saya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ternyata Roh Kudus yang mengerjakan di dalam setiap orang percaya. Pentakosta ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus. Penuaian yang terbesar, pertobatan yang terbesar itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat orang bertobat, dan Tuhan mau pakai kita untuk dapat bekerja sama dengan Allah. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita bekerja sama dengan Allah? Bagaimana mengaktifkan manusia rohani kita sehingga kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita dapat mengalahkan iblis. Kita dapat cinta mati-mati kepada Tuhan. Karena itu sama-sama saya mengajak kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita belajar mengenal pribadi Roh Kudus. Yang kedua, kita belajar mengetahui fungsi manusia rohani kita. Dan menjadi pertanyaan, seberapa besar saudara mengenal pribadi Roh Kudus? Apakah hari-hari ini saudara sudah mengizinkan untuk Roh Kudus berbicara lebih banyak pada diri saudara dan bersekutu dengan Allah? Maukah saudara untuk mengaktifkan Roh Kudus manusia rohani saudara? Mari sama-sama kita mengenal pribadi Roh Kudus. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi yang mempunyai akal, pikiran, kehendak, kemauan, perasaan, dan emosi. Akal pikiran, Roh Kudus menyatakan segala sesuatu tentang Allah, mengetahui segala perkara tentang Allah. Ini terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11a. Bahkan Roh Kudus mengetahui kehendak Allah. Ini terdapat dalam Roma 8 ayat 27. Roh Kudus mempunyai hikmat dan marifat Allah, terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 8. Dan Roh Kudus juga memiliki kehendak dan kemauan seperti kita, Bapak Saudara. Roh Kudus membagi-bagikan karunia-Nya menurut kehendaknya sendiri. Ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Kudus mengendaki untuk Rasul Paulus untuk tidak mengabarkan Injil di Betania, melainkan di Makedonia. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7 sampai 10. Roh Kudus mengendaki supaya Paulus dan Barnabas dari antara 5 hamba Tuhan, Roh Kudus memilih 2 orang ini. Bapak Saudara, Roh Kudus juga memiliki perasaan atau emosi.
Seperti manusia, Roh Kudus juga memiliki emosi. Dia mempunyai kasih, terdapat dalam Roma 15 ayat 30. Roh Kudus suka bersekutu, terdapat dalam Filipi 2 ayat 1. Roh Kudus bisa berduka, terdapat dalam Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus bisa bergembira, Bapak Saudara, terdapat dalam Lukas 1 ayat 47. Dan dari sini saya menyadari bahwa pengenalan yang benar menolong kita untuk dapat bersekutu dengan Roh Kudus. Setelah kita mengenal pribadi Roh Kudus, kita juga perlu mengenal di mana tempat Roh Kudus berdiam, yaitu di batin kita, di mana roh yang mati itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan saya membaca buku Watchman Nee dalam bukunya Manusia Rohani, menganalisa fungsi roh manusia. Ternyata kebanyakan orang Kristen hanya mengenal pikiran dan emosi dan kemauan tekadnya saja dan tidak menyadari bahwa mereka memiliki roh dan di mana letak roh mereka tidak menyadari. Ketika orang Kristen belum lahir baru, rohnya menjadi satu dengan jiwanya. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, roh manusia masih ada namun terpisah dari Allah, sehingga kita tidak dapat bersekutu dengan Allah. Ketika orang berdosa mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, ia menerima roh Allah. Hal ini merupakan suatu perkara di dalam roh. Semua pekerjaan Allah dimulai dari dalam batin manusia, yakni dari dalam dan berkembang keluar. Kalau iblis bekerja dari luar ke dalam, ini juga yang tadi saya sampaikan dalam Yeskel 36 ayat 26 sampai 27, di mana Tuhan memberikan rohnya untuk berdiam di dalam batin kita. Ketika roh Allah masuk ke dalam roh manusia yang mati, maka roh manusia itu dihidupkan kembali sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah. Karena roh Allah diam dalam kita. Tuhan mau supaya tubuh, jiwa, dan roh kita berdoa dan menyembah Tuhan, bukan hanya tubuh dan jiwa saja. Sebab itu Tuhan mau roh kita juga menyembah Dia, karena itu Dia memberikan rohnya di dalam kita. Hanya roh Allah yang dapat menghidupkan kita. Roh Allah membuat kita dapat mengenal Allah dan bersekutu dengan Allah. Dan sejak Roh Kudus tinggal di dalam batin kita, setelah kita mengenal pribadi Roh Kudus, kita juga mengenal fungsi manusia roh kita. Untuk apa kita mengenal? Supaya kita dapat bertindak menurut roh kehendak Roh Kudus dan kita dapat bekerja sama dengan Allah. Fungsi dari manusia roh, seperti manusia jasmani kita memiliki organ tubuh, tangan, kaki, begitu juga dengan manusia roh. Roh kita memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama intuisi atau perasaan langsung, yang kedua adalah persekutuan atau komunikasi, yang ketiga adalah hati nurani. Karena roh mengandung ketiga fungsi ini, maka hidup menurut roh berarti kita hidup menurut intuisi, persekutuan dan hati nurani kita. Yang pertama, kita mau sama-sama belajar intuisi. Sebagaimana tubuh memiliki indera, demikian pula roh. Indera roh ini disebut intuisi atau perasaan langsung, tanpa perantara, tanpa alasan, dan timbul secara langsung dari batin kita. Kalau perasaan manusia pada umumnya timbul karena sesuatu, karena seseorang, contohnya misalnya kita senang karena mendapatkan sesuatu, sedih karena kehilangan sesuatu. Namun kalau intuisi ini, Roh Kudus melalui intuisi ini, kita bukan karena sebab akibat, Bapak Saudara. Roh Kudus dapat menyatakan kehendaknya dalam intuisi ini. Dan di dalam intuisi ini kita juga, pengurapan Allah ada di dalam intuisi ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui bahwa sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Intuisi adalah tempat pengurapan Allah untuk mengajar kita. Dan di dalam ayat ini paling jelas bagaimana kita diajar oleh pengurapan Roh Kudus. Dan pengurapan ini dengan sendirinya akan mengajar kita. Dan di dalam pengurapan ini juga, Bapak Saudara, kita diberikan kemampuan untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah. Di dalam pengurapan ini kita diberikan kemampuan untuk dapat menghadapi orang. Di dalam Markus 2 ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Di sini tampak fungsi intuisi. Yesus memiliki intuisi indera yang sangat bersih dan tajam, sehingga Dia dapat mengetahui pikiran orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Saudara, saya teringat
Saya pernah mengalami Bapak Saudara dalam suatu kendaraan umum di mana saya seperti mendapat suatu intuisi Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa ada orang-orang yang berniat jahat pada saya. Yang tadi saya sedang mendengarkan lagu rohani sambil saya duduk dengan tenang. Akhirnya saya lepas headset saya dan saya disimpan di dalam tas. Kemudian saya lihat sekeliling saya dan ternyata saya melihat ada orang-orang yang memang menimbulkan gerak-gerik yang seolah-olah aneh. Dan akhirnya saya menjaga barang-barang saya dengan baik. Dan kemudian saya berjaga-jaga sampai akhirnya di tengah jalan saya melihat bahwa bukan saya yang kena tapi ada orang lain yang kena, dan memang ada orang yang berusaha untuk mengambil barang orang lain. Dan puji Tuhan, Tuhan melindungi saya. Di situ saya tahu Roh Kudus sedang berbicara dalam intuisi saya bahwa ada orang-orang yang berniat jahat pada saya, dan akhirnya Tuhan melindungi saya. Di sini adalah fungsi intuisi intuisi di mana Roh Kudus yang mengajar kita, memberikan pengertian. Yang berikutnya, fungsi dari manusia rohani kita adalah persekutuan. Bapak Saudara, sebagaimana kita dapat bersekutu dan atau berkomunikasi dengan dunia material melalui tubuh, begitu juga kita dapat bersekutu dengan Allah melalui roh kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Fungsi roh yang kedua adalah persekutuan. Bila manusia ingin menyembah Allah dan bersekutu dengan Allah, ia harus memiliki sifat yang sama dengan Allah, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Sesuatu yang berlainan tidak mungkin dapat saling bersekutu. Karena itu, orang yang belum dilahirkan kembali, yang rohnya belum dihidupkan kembali oleh Roh Kudus, akan kesulitan untuk bersekutu dengan Allah. Walaupun mereka memiliki pemikiran yang indah atau emosi yang kaya, mereka tidak dapat memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah. Di dalam 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Saudara, di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat mengenal Allah dengan pikiran kita. Sebab itu Allah memberikan hati yang baru di dalam batin kita. Yang berikutnya adalah kita dapat bersekutu dengan Allah lewat hati kita. Pikiran kita tidak mampu memikirkan perbuatan Tuhan. Perkara Allah jauh melampaui jangkauan pikiran manusia. Karena itu bila manusia ingin mengerti Allah dan bersekutu dengan Allah, hanya dapat melalui persekutuan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau hanya Roh Kudus yang mengetahui perkara Allah, maka kita pun hanya dengan menerima Roh Kudus baru dapat mengetahui perkara Allah. Dan Roh Kudus mewahyukan kepada roh kita sehingga kita mengetahui dalam intuisi kita apa yang Roh Kudus ketahui. Saat kita mengasihi Allah, Roh Kudus berbicara lebih banyak di dalam hati kita. Dan fungsi roh adalah supaya ketika kita Roh Kudus dalam intuisi ini, Roh Kudus akan berbicara lebih banyak sehingga kita dapat mengenal dengan jelas perkara-perkara Allah. Karena Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bagaimana supaya Roh Kudus lebih banyak berbicara perkara-perkara rohani tentang kehendak Allah? Saya percaya setiap kita rindu untuk mengerti dan memahami apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita hari-hari ini. Karena hari-hari ini pemimpin rohani kita mendorong kita banyak bahasa roh, banyak berdoa bahasa roh. Mari aktifkan Roh Kudus dalam dirimu, banyak berbahasa roh. Karena waktu kita banyak berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Dan saat kita berbahasa roh, Roh Kudus juga dapat lebih banyak berbicara hal-hal yang tersembunyi tentang Allah. Dan saat kita taat, itu akan membuat kita peka dan telinga kita dapat lebih peka mendengar. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya di dalam pekerjaan saya kedatangan karyawan baru. Dan hari itu hari yang berbeda, karena hari itu kita dapat berkat makanan jasmani. Ada yang ulang tahun Bapak Saudara, jadi kita dapat makan siang gratis. Dan hari yang kedua kita dapat makan lagi, ada berkat makanan jasmani Bapak Saudara. Wah, senang kita ditraktir. Dan hari yang ketiga
tiba-tiba ada berkat lagi Bapak Saudara. Akhirnya saya mulai berpikir, ini bukan hal yang biasa kalau sampai 3 hari kita berturut-turut ada berkat jasmani. Pasti ada orang yang membutuhkan berkat jasmani sehingga Tuhan memberikan pertolongannya lewat hal ini. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, sepertinya Roh Kudus lagi berbicara sesuatu kepada siapa yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan di hari yang ketiga pulang sekolah, karena saya bekerja sebagai guru Bapak Saudara, ada teman karyawan baru itu datangi saya dan dia berkata bahwa dia butuh pertolongan. Dan saat itu saya bilang sama dia bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, karena Roh Kudus sudah ngomong terlebih dahulu sama saya bahwa ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Sampai 3 hari berturut-turut ini ada berkat jasmani, dan ternyata itu adalah kamu. Saudara, saat saya taat, saya semakin dapat mengerti dan mendengar. Saya sedang mempertajam telinga rohani. Saudara, 1 kali taat kita dapat mendengar suara Roh Kudus. 2 kali taat lebih peka lagi. 3 kali taat, semakin hari semakin taat kita dapat mendengar Roh Kudus lebih berbicara lebih banyak. Yang ketiga, fungsi dari manusia rohani kita adalah hati nurani. Hati nurani berfungsi menunjukkan kesalahan kita, menegur, mencela, membuat kita resah bila kita merugikan kemuliaan Allah. Pada hakikatnya, hati nurani adalah tempat pernyataan kekudusan Allah. Bukan saja ketika kita berbuat salah, bahkan sebelum kita bergerak, bahkan ketika kita mempertimbangkan langkah-langkah kita, jika hal itu dibenci oleh Roh Kudus, hati nurani kita beserta intuisi kita akan segera bangkit untuk menentang kita, sehingga pada saat itu juga kita merasa tidak tentram. Jika kita mau sering mendengarkan suara yang disampaikan oleh hati nurani melalui intuisi kita tidak akan mengalami kegagalan. Inilah Bapak Saudara yang dialami oleh pemungut cukai di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14, di mana dia berdoa di bait suci dan dia menyadari kesalahannya. Ini adalah karya Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Dan di dalam cerita pemungut cukai ini terdapat di dalam Lukas 18 ayat 13, di mana seorang pemungut cukai dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia menyadari kesalahannya. Jika saat hati nurani kita menolak teguran Roh Kudus, maka mungkin tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita diselamatkan. Bahkan suara Roh Kudus akan mengecil Bapak Saudara. Fungsi hati nurani adalah bersaksi kepada kita apakah kondisi kita sudah benar di hadapan Allah dan manusia. Apakah yang kita lakukan dan pikirkan dan ucapkan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika hati nurani kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, ia akan semakin tajam sehingga suaranya semakin jelas. Di dalam Roma 9 ayat 1 berkata, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa." Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Firman Tuhan berkata bahwa suara hati nurani ikut bersaksi Bapak Saudara. Saya teringat dengan seorang tokoh Alkitab itu namanya Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1, Rasul Paulus sambil menatap anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Inilah rahasia kehidupan Paulus. Hati nurani yang disebut di sini bukanlah hati nurani orang yang belum dilahirkan kembali, melainkan hati nurani yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Segala perilaku yang sesuai dengan hati nurani, ia tidak pernah melakukan perkara yang dicela oleh hati nurani dan tidak pernah membiarkan dirinya melakukan hal yang berlawanan. Ibu Saudara, hari-hari ini apakah kita sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan perkataan, pikiran, dan hati nurani kita? Kita belajar dari Paulus bahwa dia memiliki hati nurani yang murni. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Inilah integritas Paulus. Bila hati nurani dia tidak murni, dia tidak akan memiliki keberanian. Jadi integritas itu melahirkan keberanian. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah tahun 2021, adalah tahun integritas. Kalau hati nurani kita berkata, menegur kita, mari sama-sama kita bertobat. Apakah hari-hari ini hati nurani kita masih berfungsi? Dengan kita mengenal pribadi Roh Kudus dan kita mengetahui fungsi dari manusia rohani, kita dapat bekerja sama dengan Allah dan Roh Kudus akan lebih banyak berbicara dalam diri kita sehingga kita mengerti kehendak Allah dan Roh Kudus dapat berkarya dan kita dapat melakukan amanat agung. Saya akan mengajak Bapak Saudara kita sama-sama berdoa.
Tuhan, tolong kami untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi, Roh Kudus, untuk kami dapat bekerja sama dengan Allah untuk melakukan amanat agung. Dan kami boleh mengaktifkan manusia rohani kami. Kami sudah disikapkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami melakukan, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk hidup kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus, dan kami mengizinkan Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami. Dan kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, kami mau cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Mantraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, curahkan isi hati-Mu, dan biar pengurapan Tuhan yang mengajar kami lebih banyak lagi berbicara atas kami. Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan persekutuan oleh Roh Kudus terus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima, mari bersama-sama katakan amin.